petunjuk, berjalan di jalannya, membela agamanya. Senantiasa tentunya kita harus banyak bersyukur kepadanya, karena orang yang soleh, orang yang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan hadir di sini, kita tidak akan menuju Allah. Tentunya syukur adalah yang utama. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bersusah payah bagaimana memperbaiki akhlak manusia, yang dulunya jahiliyah, yang dulunya jahat, yang dulunya adalah preman. Kalau bahasa sekarang yang preman, kalau dahulunya jahiliyah, orang sekarang bilang preman. Bersusah payah beliau dengan seluruh pengorbanan jiwa dan raga, bagaimana umatnya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu juga sebahagian kecil sudah merasakan bagaimana perjuangan beliau itu hanya sangat kecil sekali, belum sebanding dengan beliau. Namun apa gunanya kita berjuang membela Allah, meluruskan umat, mengurus anak yatim, memberi makan fakir miskin, agar kita tahu bagaimana rasanya berjuang di jalan Allah, agar kita nantinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dengarkan bagaimana perjuangan salah satu saudara kita, Tuan Guru Waliat Jawa Timur, berangkat hari Senin sampai hari Kamis. Hari Senin beliau berangkat, hari Kamis baru sampai ke tempat ini. Tentu harus kita dukung. Semakin berat sebuah perjuangan, tentunya Allah semakin sayang kepada kita semua. Beliau datang ke sini, bagaimana beliau bisa nantinya mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita, kalau kita sudah ramai, sudah banyak, tentu kita bisa bersama-sama. Jadi mudah-mudahan semua kita diberi Allah kekuatan, kita diberikan Allah kekuatan di dalam diri kita untuk senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pengurus Majelis Mulia, Majelis Zikir Al-Hidayah Asfiya Pasifik. Tadi sudah kita lihat bersama-sama, mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Yang kami hormati para Tuan Guru Kualian Besar, Tuan Guru Kualian Menengah, Tuan Guru Kualian Kecil, Tuan Guru Kualian Muda, para Tuan Guru sekalian, para guru, para maulana, khatib Abdul, para jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah menyayangi kita. Amin. Saudara-saudara, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa agenda mungkin ini yang pertama. Kita ada laporan kemajuan, evaluasi kekurangan. Mungkin selanjutnya akan senantiasa ada setiap per 4 bulan
sekali ada wirid akbar. Juga nanti para kewalian besar juga akan mengadakan wirid besar di kewalian mereka masing-masing. Terus apa gunanya ini? Islam mengajarkan bagaimana cara berdemokrasi yang benar. Islam mengajarkan bagaimana menata sesuatu dengan benar. Kenapa kok ada laporan-laporan? Dulu tidak ada laporan, sekarang ada laporan. Agar jelas, agar yang lain mungkin pada saat ini lemah mendengar perjuangan saudaranya, ia akan kuat kembali. Jika kita dengar perjuangan saudara-saudara kita dari jauh, bahkan hari ini ada yang belum sampai ke sini. Saudara kita dari negeri 9, karena terlambatan pesawat, mereka baru landing, baru turun di Pekanbaru lebih kurang jam 8 pagi malam ini. Terlambat, belum sampai ke sini. Kita juga dengar bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang lain untuk membela Allah. Membela Allah ini kenapa? Memang kita diciptakan untuk itu. Inilah tujuannya. Apalagi tujuan kita di sini membangun ukhuwah Islamiyahnya agar kita saling mengenal. Jadi kalau saudara yang dari Sumbar ke Surabaya bisa hubungi Tuan Guru Kholik di Surabaya. Mudah-mudahan Pulau Jawa dengan perjuangan kita bersama bisa kita masuki semuanya. Amin. Dan tadi Tuan Guru Kholik sudah sampaikan, seorang pejuang itu ia akan berjuang sampai apa? Sampai akhir hayatnya. Tapi perjuangan kita itu yang seperti apa? Kita berjuang dengan caranya Rasulullah. Rasulullah berjuang seperti apa? Apa yang ia buat? Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah itu ada kode perjuangan. Apa kode perjuangan? Kode perjuangan itu adalah perbaikan akhlak. Insya Allah kita sudah mulai. Kalau datang yang sakit kita layani. Dikasih uang nggak mau. Nggak mau kan? Ada yang mau atau enggak? Nggak mau. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak mau taat enggak kepada Allah. Itu saja. Terus apa lagi? Saling kita mendoakan, berkasih sayang namanya. Berkasih sayang sesama kita. Itulah tanda kita masih lurus kepada Allah. Jadi kita doakan juga Pulau Jawa yang cikal bakalnya sudah ada hibah tanah sebagian, mulai kita berjalan. Walaupun hari ini prosesnya proses demi proses, ya wajar. Al-Hidayah baru 10 tahun. Insya Allah 1 Muharram ini adalah Al-Hidayah baru 10 tahun. Masih kanak-kanak. 10 tahun seperti ini sudah luar biasa. Tanpa pertolongan Allah bisa tidak? Tidak. Mungkin tidak? Tidak. Tidak mungkin. Hanya dengan pertolongan Allah lah ini terjadi. Tapi bagaimana kalau Allah bisa menolong kita? Karena apa? Kita lurus. Pengen kita saudara kita yang dulunya jahat, pengen dia jadi baik. Yang dulunya mungkin bandit, sekarang jadi baik. Tujuan kita apa? Agar kita menuju kepada Allah. Agar apa? Kenapa kok kita menuju kepada Allah? Ujungnya agar kita mencintai Allah. Mencintai Allah. Kenapa kok harus mencintai Allah? Cinta isinya adalah kasih sayang.
Rasulullah isi hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Tidak ada caci maki. Islam tak mengajarkan demikian. Rasulullah itu misinya merubah akhlak yang baik itu seperti apa? Datang kita layani, asal mau taat saja. Mau tinggal di surau boleh, Pak, saya mau tinggal di surau, Pak, boleh tidak? Boleh, asal mau taat saja. Syaratnya itu saja, tak minta apa-apa. Makan gimana, Pak? Tuh dapur ada. Makan di mana ada surau kita ada dapur. Kenapa kok mesti dapur? Kenapa kok mesti dapur? Kalau tidak nanti kita pendusta, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini tak asing sebenarnya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kata Allah. Pendusta agama, kata Allah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Terus Allah berkata, fawailul lil musallin, tak berguna kalian sholat. Makanya langkah pertama kita adalah dapur. Kalau dia gelandangan, tak punya bapak, tak punya ibu, nggak tahu orang tuanya, sudah makan sini saja. Bayar nggak, Pak? Nggak bayar. Kalau saya ada uang gimana ya, Pak? Infak ke sana. Seperti itu dia. Islam itu rahmat saja isinya, yang baik-baik saja. Islam masuk Indonesia baik-baik tanpa peperangan. Lantas Islam Indonesia jadi besar. Kenapa? Akhlaknya para wali dulu begitu baik-baiknya. Insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah agar akhlak kita juga berubah menjadi baik, agar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita sudah baik, tentu juga yang akan kita bawa akan menjadi baik. Kalau penjahat, pasti yang dibawanya apa? Jadi penjahat juga. Kalau pembenci, ia akan ajak orang membenci juga. Kalau yang akhlaknya mulia, dia akan ajak orang menjadi mulia juga. Insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena ini umum yang hadir dari seluruh lapisan kita akan jelaskan sedikit bagaimana sih kepada Allah itu, bagaimana sih yang dekat dengan Allah itu, bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Inilah yang menjadi persoalan umat hari ini, menyikapi dunia dengan benar, menyikapi akhirat dengan benar. Yang membuat orang tersesat itu adalah apa? Ia akan menuju dunianya, kalau tidak ia akan menuju akhiratnya. Jika ia menuju dunianya, pasti akhiratnya tinggal, Allah juga tinggal. Jika ia menuju akhiratnya, dunia tinggal, Allah juga tinggal. Yang benar itu adalah orang-orang yang menuju kepada Allah. Lantas bagaimana sih dunia? Bagaimana surga? Ini persoalan umat hari ini. Ada yang menyangka ia sudah kepada Allah padahal ia menuju akhirat. Ada yang menyangka ia sudah kepada Allah padahal ia menuju dunia. Jadi yang mana yang benar? Insya Allah pada waktu yang singkat ini kita akan bahas. Kita akan bahas bagaimana meletakkan dunia, bagaimana mengambil dunia itu, bagaimana mengambil akhirat itu. Saudara-saudara jemaah majelis zikir al-hidayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa ia tiang? Kalau sebuah bangunan tidak ada tiang, bisa tidak didirikan bangunan? Kalau sebuah bangunan tanpa tiang pasti roboh. Bangunan saja juga tidak bisa didirikan. Tapi kalau hanya tiang saja bermanfaat tidak? Ada bangunan tiang saja, belum tiangnya banyak, tapi tak ada bangunannya, ada nggak manfaatnya? Tidak ada. Tapi sholat adalah tiang. Kunci sebuah bangunan adalah pada tiangnya. Kalau tiangnya kokoh, maka kokohlah bangunannya. Sholat menjadi peranan penting bagi pandangan orang awam. Sholat itu kalau dia sudah sholat, dia akan dekat kepada Allah. Kalau dia sudah melakukan sholat, sudah cukup. Sholat memang membuat kita sampai kepada Allah. Sholat memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ia tinggal, bagaimana kita akan membangun bangunan yang lain? Apa bangunan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah? Bangunannya adalah pengabdian namanya. Wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi yang bisa membuat dekat itu adalah pengabdian, pelayanan. Itu yang bisa membuat dekat. Kenapa kok pengabdian? Kenapa manusia diciptakan untuk mengabdi? Bukankah yang mengabdi itu pasti mendapatkan balasan? Yang ngabdi dapat balasan tidak? Yang ngabdi negara, aparatur negara dapat tak balasan? Dapat. Dapat tak peralatan? Ada dua hal hak bagi yang mengabdi. Apa hak pertamanya? Ia mendapatkan peralatan. Yang kedua apa haknya lagi? Ia mendapatkan balasan. Bukankah seorang tukang kebun di istana seorang raja, ia berhak mendapatkan peralatan? Tukang kebun wajib dapat cangkul, wajib dapat parang, wajib dapat apa? Mujurnya hari wajib dapat peralatan. Tapi bukankah juga seorang abdi wajib dapat balasan? Peralatan itu adalah dunia. Ia tidak menjadi tujuan. Ia hanya menjadi sebuah peralatan. Umar Ibn Khattab mengatakan, letakkan dunia itu di tanganmu, di telapak tanganmu. Letakkan dunia itu di telapak tanganmu. Kenapa kok di telapak tangan? Ia adalah peralatan. Kalau peralatan penting tidak? Apa mau nyabit rumput pakai gigi? Bisa nggak nyabit rumput pakai gigi? Jadi kerbau kan nyabit rumput kan pakai gigi. Peralatan itu wajib. Jadi kan ada juga pandangan bahwasanya kalau sudah taat, ngapain dunia? Dunia itu tinggalkan saja. Terus apa lagi? Seorang abdi haknya mendapat balasan. Apa balasan? Kalau dia abdi seorang manusia, ya tentu dapat upah. Kalau kita ngabdi kepada Allah, balasannya apa? Surga. Surga. Itulah balasan orang yang mengabdi. Adakah surga kalau tanpa sebuah pengabdian? Ada tidak? Kenapa tak ada? Ada tidak upah kalau tidak mengabdi? Tidak ada. Tidak ada balasan
jika tidak mengabdi jangan kira. Itulah pemahaman yang salah selama ini. Makanya penduduk surga itu sedikit, kata Rasul. Sesungguhnya penduduk surga itu sangat sedikit. Kenapa sedikit? Sedikit yang mengabdi kepada Allah itu sedikit dia. Sangat sedikit. Jika ia benar mengabdi kepada Allah, tentu ia mendapatkan balasan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah bentuk pemujaan kepada Allah. Sebelum itu apa? Rukun Islam pertama, syahadat, agar kita memilih Allah, kita menyaksikan kebesaran Allah. Begitu banyaknya kebesaran Allah kita saksikan, tidakkah cukup sehingga kita memilih yang lain selain Allah? Begitu banyaknya kebesaran Allah, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Banyak-banyaknya, berapa kali Allah sampaikan? Begitu banyaknya kebesaran Allah, wajar kita memilih Allah. Kalau kita sudah memilih Allah, kita akan memujanya. Maka sholat adalah bentuk dari pemujaan kepada Allah, yang ujungnya kita akan mengabdi kepada yang kita puja. Kemana kita akan mengabdi? Pasti yang kita puja. Apa yang kita puja, itulah nanti kita akan mengabdi. Dan abdi, dia berhak mendapatkan peralatan, jadi berhak mendapatkan balasan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diajarkan mendidik hati. Kenapa kita diajarkan untuk mendidik hati kita? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu membersihkan, mensucikan, mendidik hatinya, merugi orang yang mengotorinya. Agar tahu kita kebesaran Allah itu, agar kita mengetahui bagaimana hebatnya Allah itu, agar kita menyaksikan begitu banyaknya kebesaran Allah itu. Tidakkah engkau melihat, kata Allah, bagaimana aku menghamparkan laut? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur. Bagaimana aku meniupkan awan, menurunkan hujan sebanyak-banyaknya, sehingga kok bisa kita memilih yang lain selain Allah. Jadi kalau Allah sudah menjadi pilihan dalam hidup kita, dia akan menjadi pujaan. Dikala ia sudah menjadi pujaan, maka kepada Allah lah kita mengabdi. Kalau kita benar mengabdi kepada Allah, hak seorang abdi itu pasti mendapatkan peralatan dan pasti mendapatkan balasan. Jika dunia menjadi tujuan, ia adalah penuh dengan kekecewaan. Kata Rasulullah, dunia itu sama dengan bangkai, katanya. Kenapa? Di saat apa dunia menjadi bangkai? Ketika ia menjadi tujuan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya bagi yang belum makan juga gak apa-apa. Maaf, ada yang bisa duduk, ada yang tak bisa duduk. Tapi beginilah al-hidayah itu. Tak ada bedanya mau si fulan, mau si fulanah atau siapa, sama saja tidur di lantai. Diajar tawaduk namanya, rendah hati kita. Kenapa kok rendah hati? Akhlak yang mulia itu hati menjadi rendah. Seperti itu dia. Kenapa kita harus mengabdi? Orang yang mengabdi ujungnya ia akan mencintai. Kalau cinta isinya kasih sayang. Kalau orang sudah sayang, kepada siapa kita sayang, kita pasti jujur. Sama istri kita kalau kita sayang, jujur gak kita? Jujur kan? Kalau sudah nipu, berarti ada yang lain berarti.
Sama anak kita jujur nak kita? Jujur. Kenapa? Karena kita sayang. Maka kuncinya adalah menuju Allah, ujungnya kita mencintai Allah. Maka Rasulullah itu Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau sudah sayang, lahir sifat terpuji, akhlak yang mulia namanya. Akhlak yang mulia itu dalam itu. Perampok nggak mau dia ngerampok anaknya. Itu anak kau kan perampok ya? Iya Pak. Itu anakmu, iya. Kau rampok nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Enggak Pak. Kenapa kok enggak? Dia sayang. Jadi yang membuat kita tercela itu karena hilangnya rasa sayang di dalam hati. Kenapa kok hilang rasa sayang di dalam hati kita? Kenapa kok hilang rasa sayang di dalam hati kita? Karena hati menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras? Tak pernah lagi berzikir. Tak kita jaga hati kita. Rasulullah tetap minta ampun. Rasulullah tetap sholat. Kalau ada orang katakan kalau sudah sampai tak perlu sholat, bohong itu. Jangan ikuti. Sholat tetap penting, menjaga agar apa? Agar tak keji lagi, agar tak mungkar lagi. Untuk dekat dengan Allah bagaimana? Ngabdi. Makanya yang sholat juga apa? Yang sholat juga Allah masukkan neraka. Kenapa kok orang sholat masuk neraka? Orang sholat dimasukkan Allah ke dalam neraka karena sholat saja nggak berubah dirinya. Inna sholati tanha anil fahsya wal munkar. Nggak berubah kejinya, nggak berubah mungkarnya. Kalau keji dan mungkar tak hilang, mungkinkah rasa sayang akan datang? Nggak mungkin sayang datang kalau dalamnya masih keji dan mungkar. Sayang datang kalau keji dan mungkarnya hilang. Maka untuk menghilang itu adalah dengan apa? Dengan mendidik. Makanya kita berzikir ini sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati namanya. Kata Rasul, umur umatku 63 sampai 70. Ya kita doa saja, ya Allah umurku 63 sajalah. Berani tidak? Kenapa harus panjang-panjang? 63 sajalah. Kenapa? Agar gampang ngisapnya, agar gampang ngitungnya. Kalau Allah persoalan itu cepat, Allah cepat mau kabulkan langsung. Coba minta nanti malam. Tar minta pulang dari sana, minta ya Allah aku umurku 63 sajalah sama dengan Rasul. Tapi hitung-hitung dulu, ini sekarang berapa? Kalau 58 udah dekat itu. Iya kan? Yang umur 60 mau enggak? Berani tidak? Pasti setan goda. Goda setan dalam hati. Kau pura-pura kuat, kau mau mati besok, mau mampu kau katanya. Seperti itu setan. Memang syaitan itu akan menghalangi namanya. Musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kunci dari semuanya adalah pengabdian. Kunci dia. Kalau orang tak ngabdi, mau minta balasan apa? Datang ke hadapan Allah, mau sampean nggak ngabdi, meminta upah, kerjamu apa? Kamu tak ngabdi, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan sehingga engkau meminta balasannya surga? Bisa nggak jawab? Yang mendapatkan balasan adalah yang mengabdi, yang mendapatkan peralatan adalah yang mengabdi. Hak kita. Jadi dunia tidak untuk ditinggalkan karena ia adalah peralatan, tapi dia tidak bisa menjadi tujuan. Apabila dunia menjadi tujuan, maka kita akan tersesat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa juga ya,
Sudah jam 12. Jadi ada aturan-aturan yang sudah Allah buat. Kenapa kita kok mengabdi kepada Allah? Kenapa kita harus menuju Allah? Kenapa kita harus memilih Allah? Kenapa kita harus memuja Allah? Kenapa kita harus membela Allah? Yang ujungnya kita akan mencintai Allah. Kenapa kita harus mencintai Allah? Agar lahir kasih sayang dalam hati dan sifat cinta. Ia akan mencintai apa yang dicintai oleh yang ia cintai. Sehingga apa? Rasulullah itu sayang semua. Sayang dia semua. Bagaimana kita mau nasihati orang yang kita benci? Sementara adalah dia ladang amal kita. Kita benci betul itu. Nampak si bulan, wah bencinya Allah Rabbi. Bagaimana kita akan menasihati? Nampaknya saja mau muntah kita. Tentu dengan apa? Enggak boleh. Karena benci adalah sifat tercela. Ahlatul karimah itu tidak ada di dalamnya yang seperti itu. Yang benar apa? Ia tetap punya kasih sayang walaupun kepada seekor binatang. Rasulullah sayang sama kucing. Ini kucing ditendang, pantang ngeong kena tendang. Kucing pantang ngeong sedikit ditendang. Katanya orang soleh, ntar malu dilihat jamaah. Ini tuan guru kok ganas amat ya. Pantang lihat kucing katanya. Rasulullah tidak sayang sama kucing, sayang dia. Kenapa? Hatinya lembut. Orang yang dalam hatinya isinya rasa sayang, hatinya pasti lembut. Seorang perampok kalau sudah jatuh cinta lembut, manggil calon istrinya Dek, itu panggil Dek, itu dia. Kalau sama yang lain apa kau lihat? Seperti itu. Kenapa? Tak sayang hati. Jadi kuncinya hati. Hatilah menjadi kunci semuanya. Kita insya Allah hari ini sudah kita amalkan. Kita sudah jalani. Salinglah mendoakan di antara saudara kita. Saling berkasih sayang namanya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Orang beriman itu apa? Dia saling berkasih sayang. Bagaimana kok kasih sayang bisa lahir? Dia saling mendoakan. Si fulan ya Allah sedang jauh dari Engkau ya Allah, tolonglah ia. Apa tanda di akhir zaman ini? Orang yang lagi benar dia tak bersaudara. Kita tak saudara, tak saudara namanya. Sama tuan guru gofur, kalau bahasa kitanya orang awak Minang. Sama tuan guru Khalid awak Jawa. Kita tak saudara tapi bisa berkasih sayang. Kasih sayang itu apa? Sifat Allah. Mau ngapain kasih sayang dulu? Mau ngapain kasih sayang dulu? Ini mau minum kayak gini kan? Ini orang ini tidak kasihnya minum nih. Kurang kasih sayang juga ini kan? Nah kayak gini kasih sayang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa? Enggak dengan nama Allah yang Maha Perkasa, kayak gitu ya. Kok dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Mau marah bismillah dulu, hilang marahnya. Iya. Coba kalau mau marah ibu-ibu, kalau mau marah bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau marah ini. Hilang marahnya. Setan kabur dia. Takutnya setan dengan rasa sayang di dalam hati. Coba lagi kalau mau marah coba bismillahirrahmanirrahim, mau marah dulu nih kata begitu. Apa sih nggak jadi marah? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya rasa sayang di dalam hati. Ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Kalau tak dijaga dia rusak.
Setan itu akan merusak namanya. Setan itu akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Lagi lantas bagaimana? Paksa. Kalau tidak dipaksa, setan itu musuh. Kalau tidak dipaksa, ya kalah. Aqimus sholat, paksa artinya. Dirikan sholat, artinya dipaksa. Ada satu lagi, orang sudah mengabdi as-sholat. Rasul bilang as-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat itu orang udah biasa sholat. Kalau kita ngobrol nggak mau, lagi malas kita ampun. Terus bagaimana caranya? Paksa. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Rabbi a'udzubika min hamisatis syaitan. Wa a'udzubika yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lahir rasa sayang kembali di dalam hati. Kalau dikurangi, ya kurang pula. Biasa zikirnya 100, lantas sekarang 3 sajalah. Gitu. Setan bilang, ngapain kamu berzikir, sholat sajalah. Itu apa? Apakah petunjuk dari Allah? Enggak, setan. Gurunya setan itu. Setan itu akan dorong kita. Kalau kita sesat tujuan kita, didorongnya kita. Kalau ini anak muda umurnya berapa nih kata setan? Maka setan tuh palanya botak. Setan tuh cerdas loh, palanya sampai botak. Kalau profesor botak nggak palanya? Hah? Botak tidak? Botak. Banyak profesor itu palanya pada botak. Mikir terus gitu ya. Setan pala botak, mau dianggap enteng. Hah? Iya kan? Nggak bisa dianggap enteng. Telinga lebar, ngupingin terus, kuping terus. Saat lagi ngapain, si anu lagi ngapain katanya. Lebar kan gitu, nguping kerjanya. Jadi berarti nggak bisa dianggap enteng. Sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata, kata Allah. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi perlakukan dia sebagai musuh. Setan yang musuh, setan. Kalau tak perlakukan dia sebagai musuh, kalah. Dia cerdas dia. Mikirin kita bagaimana lah ini. Bagaimana lah ini si bulannya agar habis, agar dia tak ke majelis lagi, agar dia lari dari surau, agar dia membenci majelis. Dipikirin terus yang malam. Kita ikuti. Kamu zikirnya kurangi saja, ngapain 300, 33 saja cukup. Kata dia, iya. Ini si bodoh, iya pula kata dia kan. Diikutinya. Ini petunjuk juga ini kata 33. Cita-citanya tak tanggung-tanggung. Mau jadi orang soleh, mau jadi wali Allah. Zikir 33. Rasulnya 100 Rasul. Maka harus pertahankan namanya. Untuk apa ibadah? Kita sholat, kita berzikir, kita berpuasa. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Untuk apa diri kita perbaiki? Agar kita bisa menuju kepada Allah, agar kita bisa memilih Allah, agar kita bisa setuju dengan apa yang Allah buat dengan diri kita, agar kita bisa melayani Allah, agar kita bisa mengajak saudara kita kepada Allah, agar kita berkasih sayang kepada saudara kita. Kita sayang dengan saudara kita sayang dengan anak yatim. Satu hari ditanya, Kiai, anak yatim tuh kok perangainya minta ampun, Kiai? Kata dia, ya bagus lah. Kok bagus katanya? Ya bagus, ladang amal namanya. Kalau udah baik ya kan, kurang amal. Itulah kerja kita agar dia menjadi baik. Kalau ketemu saudara kita yang agak susah ngurusnya, berarti ladang amalnya banyak di situ. Banyak amal solehnya di situ. Jadi cara Allah itu macam-macam. Banyak cara Allah untuk kita bisa beramal soleh. Di zaman dulu ada namanya Sunan Bolong.
Orang kita jawab kan tahu. Dia kerjanya hanya tukang sapu, itu pendopo sedang ngapel. Asal kotor disapu, asal kotor disapu, asal kotor disapu. Terus dia meninggal. Itu pendopo, itu padepokan jadi kotor. Dia malah senang kalau banyak sampah. Dia senyum. Kalau kita kan nggak cemburu, sampah banyak aman. Ngotorin aja kerja, marah. Kenapa? Itu amal solehnya. Justru dia risau. Ini kok nggak pakai kotor-kotor lagi? Seharusnya tidak. Kalau kita mau beramal soleh, senang kalau kita banyak amal. Sama dengan hari ini kita ngurus anak yatim, kadang-kadang perangainya minta ampun. Memang itu tugas kita dan itu amal soleh kita. Kenapa kita harus mengurus anak yatim? Kenapa? Kita harus mengurusi fakir miskin agar kita menjadi abdi yang sesungguhnya. Kalau tidak, celaka bagi kita semua. Jadi ngurusi anak yatim itu seperti apa? Itu sudah disampaikan para tuan guru tadi. Terus menerus, alhamdulillah kita hari ini hampir 700 orang anak yatim yang kita urus, dan lebih kurang juga 700-an juga fakir miskin yang kita urus. Kok mesti demikian? Kita ditanya besok. Kenapa kok ditanya? Katanya Abdillah. Jadi kunci, tanamkan di dalam hati kita. Satu, saya diciptakan untuk menjadi Abdillah. Saya diciptakan untuk menuju Allah. Saya diciptakan agar mengabdi kepada Allah. Jadi tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Hidup hanya satu kali, nggak bisa 2 kali. Kalau 2 kali takut orang. Kalau ada yang hidup 2 kali jadi pocong, takut. Oh sini jualan datang pocong, pasang apa sih pada lari. Jadi hidup hanya satu kali. Yang sekali manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berupaya untuk lebih baik, saling mendoakan. Jaga ibadahnya, jaga zikirnya, jaga sholatnya, jaga puasanya. Ini mau masuk Ramadan. Terus apa lagi? Jaga ukhuwahnya. Kan ada juga jamaah ini, kalau dia kualin besar, aku malas lah. Dia kan nggak mau lah ngumpul. Bagus, agar kenal mengenal namanya, agar kita saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, nanti saling mendoakan. Bagaimana mendoakan? Kelihatannya nggak pernah. Siapa ya? Si Anu, Tuhan. Si Anu itu siapa ya? Nggak pernah mungkin Tuhan lihat. Ya bagaimana cara doanya kan kesulitan. Tapi kalau sering muncul wajah dia yang kelihatan kan, akhirnya doa juga lah. Pas sedang sholat, selesai sholat, teringat dengan dia, lantas doa, ya Allah, beri kebaikan, ya Allah, sayangi ya. Jadi konsep kita ini hanya sederhana sesungguhnya, tak muluk-muluk. Kita belajar untuk mengabdi kepada Allah, lurus, kita perbaiki akhlak kita. Kalau orang pemarah, baik tak akhlaknya? Nggak baik. Terus kalau ini sudah kita lakukan, Allah pasti beri kita rahmat dan karunia-Nya. Saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saling mendoakan kita, karena tujuan dan cita-cita kita masih banyak. Terus apa lagi? Perbaharui niat. Untuk apa? Agar janji kita kuat. Kenapa perlu janji? Janji itu untuk mengikat kita. Kenapa orang yang sedang jatuh cinta berjanji? Kalau ada orang yang katanya mencintai Allah, katanya ia tak dekat dengan Allah, lantas tak keluar janji kepada yang ia cintai,
pembohong. Iya. Seorang pemuda kalau sudah jatuh cinta, dia suka janji tuh. Janji tuh. Betul tidak? Kalau sudah jatuh cinta, dia janji sama yang ia cintai itu. Hanya engkau saja, dia nggak ada yang lain. Seperti itu dia. Kalau ada orang yang katakan kepada Allah tak mau janji, padahal janji itu sudah dulunya sudah ada janji kepada Allah, tinggal hanya memperbaiki, memperkuat janjinya kepada Allah. Ia tak mau, sesungguhnya ia sudah lari dari jalan Tuhannya. Kita ini semua dulu sudah berjanji, tinggal hari ini kita punya majelis, kita perkuat tuh janji kita. Kenapa kok kita harus berjanji? Yang kita sayangi pasti ada janji. Bapak janji ya nak, seorang bapak dia janji sama anaknya, kalau engkau bisa sekolah dengan baik, bapak nanti beliin sepeda ya nak. Sifat sayang namanya, pasti melahirkan sebuah perjanjian, pasti melahirkan sebuah pengorbanan. Kalau ada orang yang sayang tak lahir pengorbanan. Ini mau habis baterai. Berarti ia bohong. Makanya kita berjamaah. Negara apa? Habis baterai. Lain pula suaranya kan? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah yang harus kita lakukan terus, inilah yang harus kita benahi terus, perbaiki ukhuwah kita, jaga silaturahim kita, jaga diri kita, terus apalagi jaga ibadah kita. Jaga apa? Jaga pengabdian kita. Ibadah saja tidak cukup, pengabdian saja tanpa ibadah itu tak juga benar. Ada rumah tanpa tiang gampang roboh, ada tiang saja tanpa rumah nggak ada gunanya. Rumah tanpa tiang roboh tidak? Terus ada tiang tanpa ada rumah, tak jadi rumah deh. Ada enggak gunanya? Berarti tak bisa dipisahkan antara pengabdian dan sholat dan ibadah itu sendiri. Dia satu mata rantai yang tidak bisa terpisah. Maka jagalah kedua-duanya. Ingat, yang mendapatkan balasan itu hanya orang yang mengabdi, dan yang mendapatkan peralatan itu juga yang mengabdi. Jika ia kepada Allah, maka balasannya surga. Apa peralatan yang Allah berikan akibat pengabdiannya, maka dunia juga ia berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diberi jabatan kepala negara Madinah, para sahabat juga demikian. Salafus soleh itu diberi semua, tidak ada yang tidak diberi. Ada yang diberi tapi tak mengambilnya. Seperti itu dia. Jadi dunia tidak menjadi tujuan, akhirat juga tidak menjadi tujuan, karena akhirat adalah balasan dan dunia adalah peralatan. Kalau tak kita jadikan dunia peralatan, kita jadikan ia tujuan, ia masuk ke dalam hati, ia akan memperalat namanya. Jadi dua saja. Kalau tak jadi alat, maka dia akan memperalat. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Imam baca ayat nih, dia lagi pergi ke kebun, pergi dodos dia. Dodos tahu? Kalau dia punya sawit, dodos namanya. Pas assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Dia sedang hitung uang, selesai nimbang sawitnya. Apa yang ia puja, itulah yang masuk hati. Jadi makanya kenapa kok sawit masuk hati, yang ini masuk hati, kita puja, kita pilih. Itulah persoalannya, maka masuk ke dalam hati.
Makanya kita perbaharui namanya. Kita pilih Allah agar kita puja Allah, agar kita mengabdi kepada Allah. Jadi kalau ada orang tanya, dia tinggalkan, enggak, ya Allah, dia penting. Tapi kalau sholat saja bagaimana? Seumpama pengemis yang datang ke pintu raja. Seorang pengemis itu datang dan nongkrong pintu namanya. Kalau dia sholat saja tanpa ngabdi, itu pengemis namanya. Ngajuin proposal terus. Suatu hari penjaga gerbang datang kepada raja, Tuan, kasih aku kopi, teh, gula. Karena raja tahu ini penjaga gerbang Sanono. Dikasih dia. Lantas datang pengemis minta kasih juga kopi, gula, teh, tebus. Apalagi permintaannya parang, Tuan. Minta parang lagi. Sang raja takut, jangan-jangan engkau ini membunuh saya. Jadi yang benar itu abdi. Kalau kita sholat, kenapa kok masuk neraka? Iyalah pengemis namanya. Kalau iya hanya abdi saja tak sholat, kan ada juga orang namanya, oh kalau sodakohnya wajib banget, kalau sholat nggak pernah. Apa bedanya dari Yahudi dan Nasrani? Seperti itu dia. Yang benar itu dua-duanya, ya sholat iya, ya ibadah iya, ya zikir iya, lantas ya abdi iya. Karena abdi itu kesolehan namanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu orang beriman beramal soleh. Soleh itu artinya adalah kebajikan. Kebajikan itu perbuatannya. Kenapa kita mau berbuat? Karena hilang keji dan mungkarnya. Kenapa keji mungkarnya bisa hilang? Karena ia didik hatinya, diajari Allahu Akbar. Diajari terus, awalnya nggak mau, diam aja. Liar soalnya. Kalau monyet diajari naik nggak mau, dia diam aja. Barang liar, monyet masih. Mulai jinak baru mau naik sedikit, manjat cuma dua kali manjat. Suruh turun, manjat juga. Itu turun naik lagi seperti itu dia. Barang liar. Kadang-kadang kita seperti itu. Dulu kita seperti liar namanya, liar. Maka jinakkan ia, beri ia ilmu. Maka zikir adalah apa gunanya zikir? Agar hati berilmu. Kalau dia sudah berilmu, dia sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kehebatan Allah, mana yang harus dituju, mana yang harus ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita di sini semua senantiasa diberi Allah rahmat dan karunia-Nya, diberi Allah taufik dan hidayahnya, dan sama-sama kita berdoa untuk semua abdi, untuk saudara-saudara kita yang mengabdi kepada Allah. Saya juga mohon kepada saudara-saudara sekalian yang di luar pulau Jawa, kita doakan sama-sama pulau Jawa. Setuju? Kita doakan sama-sama, karena medannya lebih berat. Pulau Sumatera sih orangnya sedikit. Pulau Jawa itu super padat, satu kecamatan sama dengan satu kabupaten. Kita doakan agar Panglima Pulau Jawa ini, namanya sudah ganti Panglima Pulau Jawa namanya, Tengguru Khalid, kuat dia. Kalau bisa, kalau ada yang mau bantu silakan bantu, jangan dibiarin sendiri kan gitu. Dari Pekanbaru ada tuh Fayat saya lihat, kan gitu. Mana lagi nih? Kalau saya lihat kan banyak kan itu tentaranya banyak. Untuk kita bantu bersama. Kita doakan Asia Pasifik ini masukkan dalam sholat malam kita.
sholat malam, masukkan dalam tahajud kita. Ya Allah, semuanya kita doakan. Orang yang ada seluruh Asia Pasifik ini, jangan kita saja, yang di luar dari kita doakan juga. Maka saudara-saudara sekalian, karena mengingat waktu sudah jam berapa? Jam setengah